Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang membahas tentang peradaban Arab pada masa pra-Islam sebagai tugas sejarah peradaban Islam. Masa sebelum kedatangan Islam dikenal dengan zaman Jahiliyah. Dalam Islam, periode Jahiliyah dianggap sebagai suatu kemunduran dalam kehidupan beragama. Pada saat itu, masyarakat Arab Jahiliyah mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti meminum minuman keras, berjudi, dan menyembah berhala. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi, Makkah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah. Di dalamnya terdapat 360 berhala mengelilingi berhala utama, Hubal. Mereka kelihatan makmur dan kuat. Agama dan masyarakat Arab ketika itu mencerminkan realitas kesukuan Jazirah Arab dengan luas 1 juta mil persegi. Sebelum saya melanjutkan pembahasan selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neng Rahma Fauzia, NPM 2011-030216, semester 2, kelas E, Manajemen Pendidikan Islam, Universitas UIN Raden Intan Lampung. Pembahasan materi kali ini, di sini saya akan membahas, dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dan yang kedua yaitu kondisi bangsa Arab dalam hal letak geografi dan budaya. Dan yang terakhir yaitu sejarah kehidupan dan keberagamaan bangsa Arab sebelum Islam. Pembahasan pertama, kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu bangsa Arab pada umumnya berwatak berani, keras, dan bebas. Mereka telah lama mengenal agama. Nenek moyang mereka pada mulanya memeluk agama Nabi Ibrahim. Akan tetapi, akhirnya ajaran itu pun pudar. Untuk menampilkan keberadaan Tuhan, mereka membuat patung berhala dari batu, yang menurut perasaan mereka patung itu dapat dijadikan sarana untuk berhubungan dengan Tuhan. Mereka pada umumnya hidup berkabilah dan nomaden. Mereka berada dalam lingkungan miskin pengetahuan. Situasi yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan tersebut mengakibatkan mereka sesat jalan, tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan, membunuh anak dengan dalih kemuliaan, memusnahkan kekayaan dengan perjudian, membangkitkan peperangan dengan alasan harga diri dan kepahlawanan. Suasana semacam ini terus berlangsung hingga datang Islam di tengah-tengah mereka. Selanjutnya, bangsa Arab sebelum lahir Islam dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi, letak geografis yang cukup strategis, terutama kawasan pesisir yang pada waktu itu ramai dilalui kapal-kapal pedagang Eropa yang hendak menuju Hindia ataupun Asia Tenggara, Cina, dan sekitarnya. Setelah membuat kawasan ini lebih maju daripada kawasan Arab yang lain, maka pada waktu itu merupakan kota dagang bertaraf internasional. Hal ini diuntungkan oleh pesisinya yang sangat strategis karena letak di persimpangan jalan penghubung jalur perdagangan dan jaringan bisnis dari Yaman ke Syria. Kondisi bangsa Arab dalam hal letak geografis dan budayanya. Di pembahasan nomor 2 ini yaitu menjelaskan tentang geografis atau letak-letaknya bangsa Arab. Semenanjung Arab adalah semenanjung yang terletak di sebelah barat daya Asia. Wilayahnya memiliki luas hampir 1000 lebih kilometer persegi
Semenanjung ini dinamakan jazirah karena tiga sisinya berbatasan dengan air, yakni di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oma dan Teluk Persi. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Aden. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Hanya di sebelah utara, jazirah ini berbatasan dengan daratan atau padang pasir Irak dan Syria. Secara geografis, daratan Jazirah Arab didominasi padang pasir yang sangat luas, serta memiliki iklim yang sangat panas dan kering. Hampir per 6 daerah terdiri dari padang pasir dan gurun batu. Ini adalah sebuah peta yang menunjukkan daerah Jazirah Arab ataupun Mekah. Berikut adalah luas padang pasir mengklarifikasikan oleh Ahmad Amin sebagai berikut. Yang pertama, ada Sahara Langit, yakni yang memanjang hampir 140 mil dari utara ke selatan dan 180 mil dari timur ke barat. Sahara ini disebut juga Sahara Nufud. Di daerah ini jarang sekali ditemukan lembah dan mata air. Angin disertai debu telah menjadi ciri khas suasana di tempat ini. Yang kedua ada Sahara Selatan, yakni membenteng dan menyambung Sahara Langit ke arah timur sampai selatan Persia. Dan terhormat paling dekat dengan Ka'bah. Lalu di belakang mereka menyusul pula rumah-rumah kabilah yang agak kurang penting kedudukannya, diikuti oleh yang lebih rendah lagi, sampai kepada tempat tinggal kaum budak dan sebangsa kaum gelandangan. Semua itu bukan berarti mereka tidak mempunyai kebudayaan sama sekali. Selanjutnya yaitu fakta di atas, yang tadi pembahasan di atas itu sebelumnya menunjukkan bahwa pengertian jaziliyah yang tersebar luas di antara kita perlu diluruskan agar tidak terulang kembali salah pengertiannya. Pengertian yang tepat untuk masalah jaziliyah bukan berarti kebodohan dan kemunduran, tetapi masalah yang dikenal dengan agama tauhid yang menyebabkan minimalnya moralitas. Yang ketiga, pembahasan yang terakhir yaitu tentang sejarah kehidupan dan keberagamaan bangsa Arab sebelum Islam. Semangat keagamaan yang kuat pada bangsa Arab itulah yang menjadi dorongan mereka untuk melawan dan memerangi agama Islam di saat Islam datang. Mereka memerangi agama Islam karena mereka amat kuat berpegang dengan keagamaan mereka, acuh tak acuh dengan agama.
Tentu mereka membiarkan agama Islam berkembang, tetapi kenyataannya tidak demikian. Agama Islam mereka perangi mati-matian sampai mereka kalah. Sampai saat ini pun bangsa Arab, baik dia seorang ulama atau tidak, terhadap agamanya mereka sangat bersemangat. Agama itu disarankan serta dibela dengan sekuat-kuat tenaganya. Penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam. Yang pertama ada paganisme, Yahudi, dan Kristen. Merupakan ragam agama orang Arab pra-Islam. Pagan adalah agama mayoritas mereka. Ratusan berhala dengan bermacam-macam bentuk ada di sekitar Ka'bah. Setidaknya ada 4 sebutan bagi berhala-berhala itu. Yang pertama ada berhala Sanam, Watan, Nusub, dan yang terakhir ada Hubal. Selanjutnya yaitu membahas agama Yahudi dianut oleh para imigran yang bermukim di Yatrib dan Yaman. Tidak banyak data sejarah tentang pemeluk dan kejadian penting agama ini di Jazirah Arab, kecuali di Yaman. Zu-Nuwas merupakan penguasa Yaman yang condong ke Yahudi. Dia tidak menyukai penyembah berhala aliran Gnostik dan Hermes menyerbu daerah itu. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan dalam penyampaian, karena saya masih dalam tahap pembelajaran.
Mungkin sekian. Thanks for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.